Episode 1611-1615. Bab 1611. Satu kesalahan dalam penilaian menyebabkan penyesalan seumur hidup. Dulu aku juga sangat penasaran. Wanita macam apa yang bisa membuat begitu banyak pria hebat terpesona, memilih untuk mengejarnya sepanjang hidup mereka. Namun, setelah bertemu dengannya kemarin, aku mengetahui bahwa dia benar-benar sangat cantik, kata Xie Daoyun sambil mendesah. Dia menunjukkan ekspresi heran saat mengingat pertemuannya dengan Yan Xuehen kemarin. Zuan sedikit terdiam. Dia telah mengetahui bahwa pemimpin sekte Heavenly Sorrow adalah salah satu pengikut Yan Xuehen, dan sekarang, ada satu lagi. Lebih jauh lagi, dia adalah guru negara, seseorang dengan posisi luar biasa dalam dinasti saat ini. Berapa banyak pengejar Yan Xuehen yang tidak kuketahui. Sekarang sepertinya, dari orang-orang dari generasi sebelumnya yang pernah kutemui, setengahnya tampaknya menyukai Yuan Luo, sementara setengahnya lagi menyukai Yan Xuehen. Tentu saja, ada orang-orang yang tidak tahu malu yang menyukai keduanya, seperti ayah Xie Daoyun. Lalu bagaimana dengan Yun Jianyu? Penampilannya jelas tidak kalah dengan Yan Xuehen, jadi mengapa dia hanya memiliki sedikit orang yang mengejarnya? Namun, dia segera menyadari bahwa Yun Jianyu berasal dari sekte iblis. Sebagai pemimpin sekte, dia harus mempertahankan sikap yang kuat dan galak serta tidak memiliki kesan mudah didekati seperti yang ditunjukkan Yan Xuehen. Orang-orang itu mungkin takut padanya, jadi tidak mungkin dia bisa bersaing dengan Yan Xuehen. Namun, ada faktor lain yang tidak dia pertimbangkan. Dia belum bertemu banyak orang dari sekte iblis. Yun Jianyu mungkin telah merebut hati banyak orang di sana. Tepat saat itu, keributan terjadi di depan Gunung Valet. Kemunculan dua wanita langsung menarik perhatian semua orang yang datang dan pergi. Yang satu mengenakan gaun putih yang lebih murni dari salju, sementara yang lain mengenakan gaun biru es. Pakaian mereka berkibar-kibar seperti rambut hitam mereka yang indah. Valet Mountain dikenal karena ki ungu yang muncul setiap pagi, tetapi keduanya tampak dikelilingi oleh energi mistis juga. Tampaknya beberapa wanita benar-benar bersinar, yang pasti menarik perhatian orang sejak lahir. Lebih jauh lagi, dengan dua dari mereka berdiri bersama, itu benar-benar pesta untuk mata. Iklan oleh Pub Future, kedua wanita itu mengenakan cadar di wajah mereka yang hanya memperlihatkan mata mereka yang indah. Namun, cadar itu tidak hanya tidak menodai kecantikan mereka sama sekali, tetapi juga menyisakan sedikit ruang bagi imajinasi para penonton. Ada tatapan dingin dan acuh tak acuh dalam tatapan para wanita itu. Kulit mereka seindah dan semurni salju, seolah-olah mereka adalah dua puncak bersalju yang berdiri terpisah dari dunia dengan udara dingin, menyendiri, dan suci. Mereka tidak memancarkan sedikit pun kesan duniawi. Gerbang gunung yang tadinya ramai menjadi sunyi, karena orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah para wanita itu. Mereka merasa seolah-olah baru pertama kali bertemu dengan para dewi dan benar-benar tercengang. Banyak dari mereka bahkan tidak berani menatap langsung, karena mereka merasakan perasaan rendah diri yang misterius. Wanita seperti itu seharusnya hanya ada di surga. Bagaimana mungkin para penonton bertemu dengan orang seperti itu di dunia ini? Selain itu, ada dua dari mereka. Apakah mereka ibu dan anak? Temperamen mereka tampaknya telah dibentuk dari cetakan yang sama, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang satu sedikit lebih dewasa dan yang lainnya lebih muda. Namun, para penonton dengan cepat menepis pikiran itu. Bagaimana mungkin seorang dewi melahirkan anak untuk seorang pria? Mereka jelas bersaudara. Mereka yang hadir semuanya memiliki bakat luar biasa, tetapi pada saat itu, pikiran-pikiran yang keterlaluan muncul di benak mereka satu demi satu. Seolah-olah jiwa mereka telah dicuri. Duh, setelah bertemu dewi-dewi seperti ini, bagaimana kita bisa menyukai wanita normal lagi? Kedua wanita itu berjalan menuju murid-murid matahari sejati di gerbang gunung. Namun, para murid itu tampak membeku di tempat dan tidak bereaksi sama sekali, menyebabkan para wanita itu sedikit mengernyit. Pemimpin murid itu tiba-tiba tampak terbangun dari mimpi dan segera menelan ludah. Dia berkata dengan susah payah, apakah kedua peri itu datang untuk bertamasya di Gunung Valet? Aku benar-benar harus minta maaf. Kami berencana untuk mengadakan kompetisi sekte besar di Gunung Valet, jadi tidak ada tamu luar yang diizinkan masuk. Dia menyesalinya begitu dia selesai berbicara. Dia benar-benar memanggil mereka peri seperti orang biasa. Dia merasa seolah-olah dia telah mencoreng reputasi sekte matahari yang benar. Sementara itu,
Orang lain menatapnya dengan pandangan membunuh dari segala arah. Pria ini benar-benar menolak wanita cantik seperti itu. Apakah dia menjadi bodoh karena terlalu banyak berkultivasi? Sekalipun mereka bukan orang dari 9 sekte, kau tetap harus membiarkan mereka masuk. Wanita dalam gaun biru dingin itu mengeluarkan token giok dan menyerahkannya. Pemimpin itu merasakan detak jantungnya bertambah cepat hanya dengan melihat bagian kecil pergelangan tangannya yang terbuka, tenggorokannya menjadi kering. Dia yakin dia memiliki tekad yang kuat, namun dia belum pernah bertemu seseorang dengan tangan secantik dan sesempurna ini. Namun, dia telah dipilih untuk memimpin penyambutan berbagai sekte, jadi dia masih sangat berbakat. Dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya, lalu dengan hati-hati menerima token giok itu. Ketika dia melihat informasi yang tercatat di sana, dia berseru kaget, jadi itu adalah Master Sekte Yan dari Sekte Giok Putih. Junior ini adalah Master Puncak Hati Waspada dari Sekte Matahari Sejati Zhangxi. Aku kurang sopan sebelumnya dan berharap Master Sekte tidak keberatan. Para penonton tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi, dan merasa bahwa ini menjelaskan semuanya. Selain Dewi Yan dari Sekte Giok Putih, siapa lagi yang bisa begitu anggun dan luar biasa? Mereka telah mendengar bahwa dia baru-baru ini menerima seorang murid yang luar biasa. Itu mungkin yang ada di sisinya, kan? Mereka tidak menyangka gayanya bisa sebanding dengan gurunya. Kenapa murid matahari yang berbudi luhur itu memberi mereka namanya? Apakah dia mencoba merekomendasikan dirinya sendiri? Pikir mereka. Namun, mereka tahu bahwa jika mereka berada di tempatnya, mereka pasti ingin kedua sosok seperti Dewi itu mengingat nama mereka juga. Kedua wanita itu, tentu saja, adalah Yan Suehen dan Cucu Yan. Mungkin karena ingin menghindari Zuan, Yan Suehen menyeret muridnya dari Yi Commandery ke Valet Mountain pagi-pagi sekali. Ketika melihat muridnya meminta maaf, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk sedikit sebagai balasannya. Itu adalah sikap menghargai dari seorang senior kepada juniornya, tetapi hanya itu saja. Selama itu tidak ada hubungannya dengan Zuan, dia bisa menghadapi apapun dengan ketenangan mutlak. Iklan oleh Pub Future, seperti yang diharapkan dari sekte terkuat dari 9 sekte, hanya satu murid dari salah satu puncak mereka yang memiliki banyak kultivasi dan ketenangan. Namun, anggukan itu sudah cukup untuk membuat Zhangxi bersemangat. Meskipun hatinya cukup tenang, dia tetaplah seorang pria. Dia secara naluriah ingin pamer di depan seorang wanita cantik. Karena itu, dia melanjutkan, tetua Li dari sekte Anda yang terhormat sudah membawa murid-muridnya ke atas gunung sebelumnya. Mereka saat ini singgah di Paviliun Air Ilahi. Junior ini akan membawa kalian berdua ke sana. Banyak orang di sekitarnya yang mengutuknya karena tidak tahu malu. Bukankah seharusnya pria ini menerima tamu di sini? Namun, dia mengabaikan tugasnya untuk bergaul dengan wanita. Duh, mereka yang paling dekat selalu yang paling diuntungkan. Ah, kami iri sekali. Cucu Yan tahu sifat gurunya. Dia segera berkata, tidak perlu. Guruku lebih suka kedamaian dan ketenangan, jadi dia tidak akan tinggal bersama murid-murid lainnya. Kami akan berangkat sendiri. Terima kasih atas bantuannya, kakak senior. Walaupun suaranya lembut dan enak didengar, tetap saja ada sedikit nada dingin yang seolah-olah mendorong orang menjauh darinya. Secercah kekecewaan terpancar di mata Zhangxi. Para wanita itu telah menolak dengan bijaksana, jadi tidak mungkin dia bisa memaksa. Karena itu, dia berkata, kalau begitu, silakan naik gunung. Begitu kamu sampai di istana, pasti akan ada murid di sana yang akan mengatur lebih lanjut untukmu. Ekspresinya tenang, tetapi berbagai macam emosi berkecamuk dalam dirinya. Dia benar-benar memanggilku kakak laki-laki. Dia memanggilku kakak laki-laki. Bagaimana mungkin ada suara seindah ini di dunia ini? Ah, aku akan mati. Saat para penonton menyaksikan keduanya pergi, hanya meninggalkan aroma harum yang samar-samar, semua yang hadir di dekat pintu masuk tiba-tiba merasakan kekecewaan dan kehilangan. Bahkan setelah waktu yang lama berlalu, wajah Cucu Yan terus muncul di benak Zhangxi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dulu, aku tidak mengerti mengapa Master Sekte yang mulia tiba-tiba mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Master Sekte Yan setelah satu pertemuan. Hari ini, aku akhirnya mengerti. Apa arti cinta di dunia ini? Tiba-tiba dia menggigil saat berbicara. Dia segera memerintahkan murid di sebelahnya, cepat dan beritahu istana yang murni bahwa Master Sekte Yan telah tiba.
Tiap-tiap sekte tentu memiliki metode khusus mereka sendiri dalam menyampaikan informasi. Sementara itu, di puncak tertinggi Gunung Valet, puncak emas, di dalam istana yang murni, seorang pria parubaya berjubah duduk di atas sajadah sambil bermeditasi. Energi ungu mengalir di sekelilingnya saat ia menyerap dan melepaskan energi di sekitarnya. Ia jelas tengah mengembangkan keterampilan yang sangat mendalam. Meskipun sudah ada beberapa tanda penuaan di wajahnya, kulitnya masih sangat bagus. Ia sangat tampan, dan energi ungu yang menyelimutinya membuatnya tampak seperti orang abadi. Dia tidak lain adalah guru negara dari istana, Wang Wuxi dari Sekte Matahari Sejati. Tiba-tiba, sebuah lonceng kecil di dekatnya berbunyi. Dia tiba-tiba membuka matanya. Lagi pula, biasanya, tidak ada yang berani mengganggunya selama kultivasinya. Itu berarti informasi itu sangat penting. Mungkinkah seseorang datang untuk membuat masalah di kaki gunung? Ekspresinya berubah dingin. Meskipun semua anggota sekte yang berbeda adalah ahli, keadaan sekarang berbeda dari sebelumnya, jadi bahkan seseorang seperti dia tidak bisa meremehkan mereka. Tiba-tiba, sederet surat emas muncul di dinding di depannya. Ketika dia melihat isinya, dia begitu gembira sehingga dia segera duduk dari sajadahnya. Bahkan napasnya sedikit lebih cepat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Suehen, jadi kamu masih datang ke Gunung Valet." Di ranah kultivasi Wang Wuxi, ia telah lama mencapai titik di mana tidak banyak hal yang dapat membuatnya merasakan emosi yang kuat. Biasanya, semua anggota Sekte Matahari yang benar mengungkapkannya tanpa emosi secara pribadi, mengatakan bahwa ia tidak dapat dipahami, tetapi rahang mereka pasti akan ternganga jika mereka melihat seperti apa tindakannya saat itu. Ekspresi wajah Wang Wuxi berubah menjadi sangat kaya. Dia tampak bernostalgia, gembira, tetapi juga kesakitan. Tidak disangka ekspresi rumit seperti itu bisa muncul bersamaan di wajah satu orang. Wang Wuxi berjalan ke tempat ia bermeditasi. Dia membuka ruang rahasia di bawahnya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Dia perlahan membukanya, memperlihatkan gambar seorang wanita muda cantik yang memegang pedang. Gaun putih dan rambut panjang berkibar di udara. Ia tampak seperti seorang dewi yang menari di atas awan. Namun, ekspresinya dalam gambar itu menunjukkan sedikit kemarahan. Saat melihat penampilan wanita cantik itu, Wang Wuxi teringat beberapa kenangan dari kompetisi 9 sekte saat itu. Senyum tipis muncul di bibirnya. Gambar itu adalah sesuatu yang dia gambar sendiri. Hanya dengan menggambar adegan pertemuan pertama mereka, dia bisa sedikit meredakan kerinduannya. Jika Yu Yanluo hadir, dia pasti akan berkomentar bahwa meskipun gambar itu hanya dibuat dengan keterampilan di atas rata-rata, ada perasaan puluhan tahun yang terkandung di dalamnya. Yang membuatnya jauh lebih menawan dan anggun, membuatnya tidak lebih buruk daripada karya master hebat manapun. Jika Zuan ada di sana, dia akan langsung mengenali wanita dalam gambar itu sebagai kakak iparnya, Yan. Namun, wanita muda itu terlihat jauh lebih muda daripada Yan Suehen yang dewasa dan dingin yang dikenalnya. Saat menatap wanita dalam gambar itu, Wang Wuxi tetap tertegun selama beberapa saat. Setelah itu, dia menghembuskan napas perlahan. Dia tertawa meremehkan dirinya sendiri, bergumam, Wang Wuxi, bukankah kalian selalu memamerkan diri sebagai seorang jenius yang luar biasa? Orang yang sebenarnya telah datang, namun kalian hanya berani menatap kosong pada benda mati ini." Dia menggulung gambar itu dengan hati-hati, tampaknya takut merusaknya sedikitpun. Dia mengembalikannya ke kompartemen rahasia. Kemudian, dia mengenakan pakaiannya sebelum berjalan pergi dengan senyum lebar. Hatinya terbakar dengan gairah yang membara, seolah-olah dia telah kembali ke masa mudanya. Ia mendorong pintu hingga terbuka. Saat sinar matahari menyinari wajahnya, meskipun ia telah tinggal di Golden Peak selama bertahun-tahun, ia merasa bahwa tempat itu lebih indah dari sebelumnya. Namun, begitu ia melangkah, ia menghilangkan angin dingin yang menusuk dan menderu-deru melewatinya. Wang Wuxi benar-benar tercengang, dan darahnya yang mendidih tiba-tiba menjadi tenang. Dia adalah master sekte matahari yang benar, sekaligus guru negara. Dia bukan lagi bocah nakal yang tidak dewasa yang bisa menyerahkan segalanya demi cinta. Saat dia berdiri di dekat pintu masuk, dia memperhatikan bagian dalam dan jatuh ke jalan berkelok di bawahnya. Dia tahu bahwa Yan Suhen sedang berdiri di suatu tempat di tangga itu. Dia berdiri di sana dalam angin dingin untuk waktu yang lama tanpa bergerak, seolah-olah dia telah menjadi patung. Namun, pada akhirnya,
dia menutup pintu lagi, menghalangi sinar matahari. Dia sangat memahami Yan Suehen. Kemungkinan besar dia datang ke sini untuk membawa muridnya ke kompetisi sekte besar. Bahkan jika dia bertemu dengannya, lalu kenapa dia tidak menerimaku saat itu? Bagaimana dia bisa mau menerimaku sekarang? Iklan oleh Pub Future. Dia tertawa meremehkan dirinya sendiri. Meskipun mereka telah berpisah selama beberapa dekade dan tidak pernah bertemu sekalipun, dia telah mengumpulkan setiap informasi yang bisa dia dapatkan tentangnya. Kepribadian Yan Suehen yang dingin adalah sesuatu yang dia pahami lebih baik daripada orang lain. Jika mereka tidak memiliki nasib yang sama, apa gunanya memaksakan sesuatu? Dia hanya akan membuat semua orang di dunia memandang rendah dirinya. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa bahkan setelah bertahun-tahun, Yan Suehen masih sendiri. Dia tidak pernah menganggap pria lain istimewa. Itu artinya bukan salahku jika tidak cukup menawan. Mungkin aku masih yang paling istimewa di hati Suehen. Setelah berabad-abad berlalu, ketika dunia para pejuang bercerita tentang masa lalu kita, mungkin itu akan dianggap sebagai kisah yang indah. Hatinya perlahan menjadi tenang saat dia memikirkan hal itu. Sementara itu, di kaki gunung, Zhang Xi dan murid-murid lainnya semuanya gelisah. Mereka jelas masih belum pulih dari keterkejutan melihat Yan Suehen dan Cucuyan. Mereka tentu saja tidak berani memikirkan senior yang hebat seperti Yan Suehen, tetapi Cucuyan adalah teman sebaya mereka. Dia seperti adik perempuan tetangga. Mungkin mereka masih memiliki sedikit peluang. Tiba-tiba, gangguan kecil terjadi tak jauh dari sana. Seberapa besar? Tidak seorang pun tahu siapa yang memulai pembicaraan, tetapi beberapa suara terdengar naik turun. Meskipun mereka sengaja menekan suara mereka, karena banyaknya orang di sana, Zhang Xi masih bisa mendengarnya samar-samar. Apa maksud mereka? Seberapa besar? Jangan bilang kalau monster datang untuk menyerang Gunung Valet. Zhang Xi bergumam kaget. Dia tidak punya waktu untuk fokus pada perasaannya yang masih tersisa untuk Cucuyan lagi dan dengan cepat melihat ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia secara refleks menggerakkan tangannya ke gagang pedangnya. Akan tetapi, saat melihat apa yang terjadi, Zhang Xi tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Saya akhirnya mengerti apa yang dikatakan orang-orang itu. Ia pun berkomentar, betapa besarnya. 6 orang bergerak menuju gerbang, mereka jelas berasal dari sekte lain. Orang yang memimpin adalah seorang pria bertubuh tinggi besar dengan janggut di sekitar mulutnya. Penampilannya membuatnya merasa tertekan. Di sebelahnya ada seorang biarawati Tao setengah baya yang sebenarnya cukup cantik, tetapi karena dia selalu mengerutkan kening seolah-olah semua orang memperhatikannya, dan mereka baru saja melihat kecantikan luar biasa Cucuyan dan Yan Suehen, penampilannya tidak menarik perhatian orang-orang. Iklan oleh Pub Future. Temukan alat terbaik untuk perencanaan keuangan. Temukan alat terbaik untuk perencanaan keuangan. Iklan pencarian. Namun, semua perhatian mereka tertuju pada wanita muda di sebelahnya. Dia mengenakan atasan merah dan gaun hitam, memberinya aura muda yang energi dan sedikit kecantikan yang berbahaya. Penampilan wanita muda ini tampaknya setara dengan murid Master Sekte Yan. Semua penonton terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Mereka sebenarnya cukup beruntung bisa bertemu dengan begitu banyak wanita cantik yang luar biasa. Dibandingkan dengan sikap tenang Yan Suehen dan Cucuyan, wanita muda ini tampak jauh lebih bersemangat. Senyumnya yang menawan dan matanya yang cantik membuatnya sangat menawan. Namun, yang paling menarik perhatian adalah dada, bagian atas tubuhnya tampak seolah-olah akan meledak setiap kali melangkah, membuat hati para pria yang hadir naik turun saat dada bergerak. Tidak ada satu area pun yang terbuka, tetapi itu tidak dapat menghentikan imajinasi mereka untuk menjadi pembohong. Jika perasaan yang dipancarkan murid Yan Suehen itu mirip dengan gletser yang lain, wanita muda ini membuat para penonton merasa seolah-olah mereka berada di sebelah gunung berapi. Tidak, seolah-olah mereka sendiri akan menjadi gunung berapi, yang siap meletus kapan saja. Ah, aku akan mati, aku akan mati. Bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di dunia ini? Jika aku bisa menjadikannya istriku, aku akan kehilangan setidaknya 20 tahun takdir, kan? Tapi siapa pria yang tidak mau menerima beban seperti itu? Banyak murid yang hadir tidak lagi mengingat Cucuyan. Dia cantik, tetapi dia terlalu dingin dan tampak cukup sulit didekati. Namun, wanita ini tampak seperti tipe yang bersikap terbuka dan antusias. Dia pasti mudah bergaul, bahkan Zhang Xi menjadi
Sedikit linglung, terjebak oleh senyum besar wanita itu. Semua cerita baru di N0VLB.com. Biarawati Tao setengah baya itu misterius. Tekanan dingin menyebar keluar, dan tubuh penonton bergetar. Kultivasi wanita sebenarnya sangat tinggi. Tampaknya berada pada level Grandmaster. Zhang Xi juga gemetar, dan baru kemudian dia mengingat perannya. Dia memarahi dirinya sendiri dalam hati, berpikir bahwa dia benar-benar telah dilahirkan dengan sia-sia selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak emosi kotor dalam dirinya? Dia segera melangkah maju dan menyapa mereka. Bolehkah saya bertanya apakah senior datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Sekte Tao? Seseorang dengan tingkat berlatih seperti itu jelas bukan seseorang yang bisa dihentikan oleh junior seperti dia. Dia tentu saja tidak bisa begitu saja meminta token giok. Akan tetapi, wanita parubaya itu memandangnya dengan pandangan meremehkan, seolah-olah dia merasa bahwa dia tidak berhak berbicara dengannya. Sementara Zhang Xi mengungkapkan rasa malunya, wanita muda itu membantu keluar dari teka-tekinya, dengan berkata, "Halo, kakak senior. Kami dari Istana Jadevil. Ini adalah token giok undangan kami." Setelah itu, dia menyerahkan tokennya kepadanya. Senyum cerah dan cantik wanita itu membuat Zhang Xi merasa pusing. Pada saat itu, dia langsung mengucapkan janji cinta abadi. Tapi, kurasa aku sedang merasakan cinta sejati. Itu benar-benar berbeda dari apa yang aku rasakan terhadap para adik junior dan senior, Xiao Yachu, Chen Rongyu, Gu Hengbo, Li Xiangjun, Kou Baimen, Ma Xianglan. Jangan bicara tentang adik perempuan cucuyan saat ini. Dia menerima token giok itu dalam keadaan linglung. Ketika dia melihat isinya, dia langsung berkeringat dingin. Segala perasaan berdebar-debar dalam dirinya lenyap. Dia membungkuk hormat kepada pria jangkung itu, sambil berkata, "Jadi, penguasa Istana Jadevil telah datang sendiri. Mohon maaf atas kesalahan saya." Bab 1613 Misteri bagi semua, semua bagi satu. Zhang Xi sangat terkejut. Bagaimanapun, penguasa Istana Jadevil Wan Tongtian sudah sangat terkenal di antara 9 sekte sejak lama, dan telah menjadi Grandmaster selama bertahun-tahun. Selain itu, biarawati Taois setengah baya di sisinya juga memiliki pelatihan tingkat Grandmaster. Dua Grandmaster benar-benar datang ke kompetisi besar hari ini. Jadi Istana Jadevil benar-benar terkenal seperti ini. Sekte lain biasanya memiliki Master Sekte atau seorang tetua tunggal yang memimpin perwakilan mereka. Jarang sekali dua Grandmaster datang bersamaan. Bagaimanapun, mereka membutuhkan seseorang untuk tetap tinggal di sekte untuk mengawasi berbagai hal, agar tidak ada yang memanfaatkan rumah mereka yang tidak terlindungi. Namun, Istana Jadevil telah mengirim dua Grandmaster sekaligus. Itu berarti setidaknya ada dua Grandmaster lagi yang mengawasi berbagai hal di markas mereka. Seperti yang diharapkan dari Jadevil Palace, salah satu dari 9 sekte terkuat. Telah lama bagi setiap orang untuk berpikir bahwa sekte tersebut sedang mengalami kemunduran, tetapi berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk memulihkan kekuatan sebesar ini? Sekte Matahari yang benar-benar mengalami kemunduran. Wan Tongtian berkomentar sambil tragis. Jika bukan karena menunjukkan rasa hormat kepada Gunung Valet, dia pasti sudah membalas tindakan para murid. Pada saat yang sama, dia teringat saat Pei Mianman pertama kali memasuki Istana Jadevil. Saat itu, murid-murid sekte juga tidak jauh lebih baik. Kalau bukan karena dia bukan tipe yang mesum, mungkin dia pun akan tergila-gila padanya. Di sisi lain, dia adalah murid Huoling. Wan Tongtian secara refleks melirik biarawati Tao setengah baya yang menemani kelompoknya dengan ekspresi yang sangat bertentangan. Pada akhirnya, dia menghela napas dalam-dalam. Zhang Xi dan yang lainnya gemetar. Meskipun mereka adalah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka, apa gunanya semua itu di hadapan seorang Grandmaster? Mereka bahkan tidak bisa mengatakan apapun sebagai protes. Menurutku, karena Sekte Matahari yang berbudi luhur memiliki Gunung Valet dan sumber daya istana, generasi muda mereka akan sangat tangguh. Namun, tampaknya mereka tidak begitu istimewa, seorang anak muda di samping Wan Tongtian mencibir. Ekspresinya liar dan tak terkendali, dan dia mirip dengan Wan Tongtian. Keduanya jelas ayah dan anak. Akan tetapi, meski Wan Tongtian sudah tidak muda lagi, putranya tampak masih sangat muda. Meski masih muda, ia memiliki aura pedang yang tajam. Tatapannya saja sudah memberikan pukulan telak bagi para murid yang hadir.
Ketika mendengar kritikan dari sektenya, Zhang Xi mengutuk dirinya sendiri karena lupa bersikap sopan. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, seorang murid yang mengecewakan sepertiku jelas tidak layak disebut, tetapi aku memiliki beberapa saudara senior yang 10 kali lebih baik, atau bahkan 100 kali lebih baik dariku. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Anak laki-laki itu jelas jauh lebih muda darinya, namun tampaknya memiliki kecerdasan yang jauh lebih tinggi. Beberapa tahun sebelumnya, dia mendengar bahwa penguasa istana Jadevol memiliki seorang putra jenius bernama Wan Guyi. Anak laki-laki itu telah mendominasi seluruh generasi muda sekte tersebut di usia yang sangat muda. Mungkin ini putranya, 100 kali lebih kuat darimu. Wan Guyi mencibir, jelas tidak yakin. Satu-satunya senior yang berharga bagimu adalah Wu Xiaofan, itu hanya sedikit. Aku datang ke sini kali ini, tepatnya untuk melihat siapa dia, yang dikatakan legenda. Ekspresi Zhang Xi berubah serius ketika dia menjawab, saya yakin kakak senior tidak akan mengecewakan Anda yang terhormat. Wu Xiaofan adalah murid utama Crashing Cloud Peak, sekaligus murid pribadi pemimpin sekte Wang Wuxi mereka. Biasanya, semua puncak yang berbeda bersaing ketat satu sama lain. Hubungan mereka tidak begitu baik. Misalnya, meskipun murid utama dari berbagai puncak gunung Valet biasanya tidak saling memukul begitu mereka bertemu, mereka masih sering dibandingkan satu sama lain. Itulah mengapa hubungan mereka biasanya tidak terlalu baik. Namun, ada satu yang memutuskan, yaitu kakak senior mereka Wu Xiaofan. Mereka semua yakin dengan kekuatannya, sampai-sampai tidak ada satupun dari mereka yang merasa sedikit pun iri. Itu karena dia terlalu kuat, dan kepribadiannya juga baik. Dengan hanya sedikit perbedaan kekuatan, seseorang masih bisa mengejar lawan dengan segala yang dimilikinya, dan bahkan mungkin merasa sedikit iri. Namun, jika mereka jauh lebih kuat, yang tersisa hanyalah kekaguman. Kakak senior para murid, Wu Xiaofan, adalah orang seperti itu. Itu tidak hanya berlaku di sekte matahari yang benar, ia bahkan tampaknya memiliki potensi untuk menjadi nomor satu di antara semua generasi muda sekte Tao. Wan Guyi menatap ke arah puncak tertinggi Gunung Valet, dan roh agung yang kuat muncul dalam dirinya. Dia berharap, saya harap begitu. Kemudian, Zhang Xi mengatur beberapa murid untuk membawa para tamu ke istana mereka. Ketika mereka pergi, semua murid matahari sejati menghela napas lega. Mereka mendapati punggung mereka semuanya basah oleh keringat dingin. Tekanan seorang guru besar sungguh mengerikan. Tak lama kemudian, beberapa dari mereka mulai berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri. Wanita tua itu terlalu menakutkan. Kami hanya menatap muridnya beberapa kali, namun rasanya, jika ini bukan Gunung Valet, dia pasti sudah membunuh kita semua. Zhang Xi berkata, itu adalah tetua istana. Jadevol Huoling. Dia selalu dikenal karena sifatnya yang mudah marah. Selain itu, karena kekuatannya yang besar, ketika dia menjadi murid senior Wan, keduanya akhirnya bertarung. Mereka bahkan memperebutkan posisi penguasa istana Jadevol. Pada akhirnya, senior Wan menjadi sedikit lebih kuat dan menjadi penguasa istana, sementara dia merebut puncak kedua istana Jadevol, puncak kabut. Baik dalam hal status maupun kekuatan, itu sama sekali tidak berada di bawah puncak Jadevol milik penguasa istana. Dia adalah murid utama puncak hati waspada, sehingga dia tahu lebih banyak tentang sekte Tao dibandingkan murid biasa. Jadi begitulah adanya, tidak heran dia begitu galak. Aku merasa muridnya itu bahkan lebih ganas. Benar, dia memang ganas. Sementara itu, perwakilan istana Jadevol terus mendaki gunung. Penguasa istana dan putranya berjalan di garis depan, sementara tetua Huoling dan murid-muridnya mengikuti jauh di belakang mereka. Murid-murid sekte matahari sejati yang melihat itu mendecakkan lidah mereka. Hubungan internal istana Jadevol tampaknya tidak begitu baik. Wan Tongtian menoleh ke belakangnya. Ketika dia melihat tetua Huoling berjalan sejauh itu di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia melambaikan tangannya, dan penghalang energi muncul di sekelilingnya. Kemudian, dia bertanya kepada anak muda di sebelahnya, Guyi, apakah kamu tahu mengapa ayahmu memberimu nama ini? 1. Anak muda itu mengangguk dan menjawab, hal itu tercatat dalam kitab suci kita, misteri yang mendalam melahirkan segala sesuatu di dunia ini kembali menjadi satu. Aku memahami dengan jelas harapan besar yang telah diletakkan ayah kepadaku.
Wan Tongtian mengangguk puas, berkata, aku memberimu namamu sesuai dengan teks kuno, jadi aku harap kau dapat mewakili sekte kami di masa depan. Istana Jadevol kami dulunya berada di puncak dari 9 sekte, tetapi pada saat ayahmu mengambil alih, istana itu sudah mengalami kemunduran. Aku tidak bisa membiarkan istana Jadevol terus merosot di bawah kekuasaanku. Aku telah melakukan yang terbaik untuk memperluas fondasi kami, tetapi meskipun istana Jadevol telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, istana itu masih jauh dari saat kami berada di puncak. Saya sudah mulai putus asa, tetapi Anda benar-benar memberi saya kejutan yang sangat menyenangkan. Kebangkitan istana Jadevol kami mungkin harus bergantung pada Anda, kata Wan Tongtian, mulai tampak bersemangat. Dengan bakat dan kultivasi Anda saat ini, tidak ada satupun murid utama sekte lain yang dapat dibandingkan dengan Anda. Ziyin dari Heavenly Sorrow, atau Luo Wucheng dari sekte White Jade, meskipun orang-orang itu memiliki reputasi yang hebat, mereka sebenarnya tidak ada apa-apanya. Satu-satunya di antara semua generasi muda dari 9 sekte yang dapat menandingi Anda adalah Wu Xiaofan. Meskipun nama Wu Xiaofan berarti kecil biasa, dia sama sekali tidak kecil atau biasa saja. Tidak, mungkin dia cukup biasa di masa mudanya, dan dia hanya mampu melakukan pekerjaan sambilan di sekte matahari yang benar pada awalnya. Bakatnya tidak istimewa, dan dia mempelajari semua ajaran sekte dengan sangat lambat. Dia sering diejek dan diganggu oleh yang lain. Namun, dia jujur dan penuh perhatian, dan dia tidak membiarkan hal itu mengganggunya. Sebaliknya, dia mengakui bahwa dia lamban dan sering dengan tulus meminta bimbingan dari saudara-saudari senior lainnya. Itu membuat yang lain terlalu malu untuk mengolok-oloknya. Selain itu, Wu Xiaofan juga pekerja keras. Ia selalu percaya bahwa jika bakatnya tidak cukup baik, ia akan menebusnya dengan kerja keras. Dengan demikian, ia perlahan mulai mengejar ketertinggalan dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang lain segera terkejut saat mengetahui bahwa ia bahkan mulai mempelajari banyak hal lebih cepat daripada dirinya. Hal itu terutama berlaku ketika ia berlatih kultivasi mental, yang ia pelajari jauh lebih cepat daripada keterampilan bertarung yang hebat. Karena ia tidak pandai dalam keterampilan bertarung tersebut, ia sering kalah dari orang-orang di sekitarnya selama kompetisi internal klan. Namun, suatu hari, ia menemukan sebuah peluang. Wang Wuxi telah memperhatikannya, menemukan bahwa bocah itu telah mencapai tingkat kultivasi mental yang jauh di atas rekan-rekannya. Setelah mengamati Wu Xiaofan secara diam-diam, Wang Wuxi menemukan bahwa anak laki-laki itu memiliki satu kekuatan besar, yaitu kemampuannya untuk tetap fokus. Ia dapat mencapai kondisi di mana, setiap kali ia melakukan sesuatu, ia dapat sepenuhnya tidak terganggu oleh hal lain. Banyak orang yang menakjubkan dan luar biasa di dunia ini. Namun, semakin pintar seseorang, semakin cepat pikirannya berubah, sehingga sulit bagi mereka untuk fokus pada satu hal. Akibatnya, mudah bagi mereka untuk mengembangkan segala macam iblis dalam diri mereka. Namun, Wu Xiaofan justru sebaliknya. Pikirannya lamban, tetapi itu berarti ia dapat berkonsentrasi pada sesuatu untuk waktu yang lama. Wang Wuxi bahkan tidak berpikir ia sendiri dapat mencapai tingkat itu. Selain itu, sifat terbaik Wu Xiaofan adalah hatinya yang murni dan polos. Karena itu, Wang Wuxi telah membuat pengecualian dan mengangkatnya sebagai muridnya. Hal itu telah menyebabkan keributan di sekte matahari yang bertindak patuh. Banyak orang tidak yakin dan tidak dapat mengerti mengapa guru sekte mereka memilih orang biasa seperti itu sebagai muridnya, terutama seseorang yang sering dikalahkan oleh murid-murid lainnya. Mereka bahkan menduga bahwa Wu Xiaofan adalah anak haram guru sekte tersebut. Wang Wuxi tidak mencoba menjelaskan apapun. Dia hanya memberi Wu Xiaofan rencana kultivasi khusus, mengajarinya sesuai dengan bakatnya. Setelah setengah tahun, kultivasi Wu Xiaofan meroket, dan dia mengejutkan seluruh sekte dengan kemampuannya. Para murid dari puncak lainnya tetap tidak yakin dan mengira bahwa itu hanya karena Master Sekte telah secara pribadi mengajari Wu Xiaofan. Namun, Wang Wuxi tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam meninggalkan sekte untuk beberapa saat. Sementara itu, Wu Xiaofan tetap berada di puncak Crashing Cloud dan berkultivasi sendirian. Begitu saja, setengah tahun berlalu. Para murid dari puncak lainnya bekerja keras sepanjang waktu, percaya bahwa tanpa instruksi gurunya, mereka akan mampu melampaui Wu Xiaofan lagi. Namun, ketika mereka saling berhadapan, para murid dari puncak lainnya semuanya menderita kekalahan yang menyedihkan.
Kesenjangan di antara mereka bahkan lebih besar daripada saat pertama kali mereka bertarung. Baru pada saat itulah Wang Wuxi menjelaskan betapa istimewanya Wu Xiaofan. Semua anggota Sekte Matahari yang bertindak akhirnya menerima penjelasan itu dengan sepenuh hati. Banyak orang ingin meniru Wu Xiaofan, tetapi mereka sama sekali tidak dapat meniru pengabdian yang aneh dan penuh tekad ini. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerah tanpa daya. Wan Guyi pernah mendengar semua hal itu sebelumnya. Ekspresi kegembiraan muncul di matanya saat dia berkata, hanya orang seperti itu yang layak menjadi sainganku. Sementara itu, Penatua Huoling, yang mengikuti dari belakang, berkata kepada wanita muda di sampingnya, Bung, kali ini kau harus membuat gurumu terlihat hebat dan mengejutkan semua orang dengan kemampuanmu selama kompetisi ini. Wanita garang yang telah membuat semua pria yang hadir terpesona tentu saja adalah Pei Mianman. Ketika dia mendengar itu, dia menjawab dengan senyum tak berdaya, Guru, sudah berapa lama sejak saya bergabung dengan sekte ini? Meskipun saya telah meningkat dengan cepat, saya masih jauh dari para murid utama itu. Tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Aku paling memahami bakatmu, dan kamu tidak kalah dengan murid utama manapun. Satu-satunya kelemahanmu adalah kurangnya waktu. Tetua Huoling mendengus. Tetapi kekuatanmu istimewa. Itu tidak dapat dievaluasi hanya berdasarkan tingkat kultivasimu. Pei Mianman menjulurkan lidahnya dan berkata, sepertinya aku tidak bisa menipu Tuan. Ekspresi bangga muncul di wajah Tetua Huoling saat dia berkata, jangan bicarakan hal-hal lain untuk saat ini. Bagaimanapun, prestasimu pasti tidak akan kalah dari Wan Guyi. Tentu saja, jika kamu bisa mengalahkannya, itu akan lebih baik. Aku paling tidak suka melihat Wan Tongtian memuji putranya seperti itu. Jika aku bisa menang melawannya secepat itu, apakah aku perlu mencari seorang guru? Pei Mianman menjawab sambil memutar matanya. Guru, mengapa kau bersusah payah seperti ini? Jika kau sedikit mengalah saat itu, Wan Guyi pasti akan lahir darimu dan penguasa istana. Bab 1614, Keraguan. Diam, Tetua Huoling membentak, ekspresinya berubah. Dia menatap Pei Mianman dengan marah dan berkata, kamu tidak boleh membicarakannya lagi, kalau tidak, jangan salahkan gurumu karena marah. Pei Mianman menjulurkan lidahnya. Dialah satu-satunya orang di istana Jadevol yang berani berbicara kepada gurunya dengan cara seperti itu. Biasanya, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu di hadapan Tetua Huoling karena takut dicabik-cabik. Meskipun Tetua Huoling masih cukup rupawan, dia begitu besar sehingga orang-orang jarang memperhatikan penampilannya. Namun, di masa mudanya, dia adalah salah satu bunga istana Jadevol. Saat itu, dia dan Wan Tongtian dikenal sebagai pasangan yang serasi. Saat itu, istana Jadevol sudah runtuh. Namun, mereka akhirnya melahirkan dua orang jenius yang berbakat, dan tentu saja mereka harus membesarkan mereka dengan hati-hati. Kedua murid itu mulai mengembangkan rasa saling mengagumi setelah sekian lama bersama. Akhirnya, semua orang yang mengenal mereka berharap mereka akan menikah dan memiliki anak. Namun, mereka berasal dari puncak yang berbeda, dan dengan demikian memikul kejayaan masing-masing puncak di pundak mereka. Oleh karena itu, mereka seringkali dipaksa bertarung satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya bagi puncak masing-masing. Awalnya, mereka berdua menahan diri karena perasaan mereka. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan semakin didesak oleh tuan mereka, mereka pun perlahan berhenti melakukannya. Keduanya sama-sama sombong, dan tak seorang pun percaya bahwa mereka lebih lemah daripada yang lain. Di dalam benak mereka masing-masing, meskipun mereka pernah menahan diri di masa lalu, lawan mereka mengabaikannya begitu saja dan melewati batas. Dengan demikian, persaingan persahabatan mereka akhirnya berubah menjadi kemarahan yang sesungguhnya. Namun, itu cukup aneh. Keduanya berbakat, dan kecepatan berlatihnya serta peringkatnya serupa. Bahkan setelah menggunakan semua kemampuan mereka, mereka tetap tidak bisa menang melawan satu sama lain. Namun, semakin lama hal itu berlangsung, semakin mereka berdua ingin mengetahui siapa yang akan menang. Begitu saja, beberapa dekade berlalu. Mereka jelas saling menyukai, tetapi karena kepribadian mereka, tidak satu pun dari mereka ingin kalah dari yang lain. Mereka berdua ingin menang dengan baik melawan orang lain sebelum mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Namun, bahkan setelah puluhan tahun bertarung, tidak satu pun dari mereka yang dapat menentukan pemenangnya.
Kemudian, ketika jabatan kepala istana dibuka, terjadi beberapa kesalahpahaman di antara mereka. Akibatnya, hubungan mereka pun semakin renggang. Pada akhirnya, mereka menjadi dua rival lama yang tidak tahan satu sama lain. Namun, seiring bertambahnya usia, masalah pernikahan Wan Tongtian tidak bisa lagi berada di bawah kendalinya sendiri. Bagaimanapun, hal itu terkait dengan kemakmuran seluruh sekte. Sejak saat itu, emosi tetua Huoling semakin memburuk, membuat seluruh istana Jadevol frustrasi dan kesal. Akhirnya, bahkan mereka yang dari puncak kabut pun mulai bubar. Banyak orang telah pergi karena mereka tidak tahan padanya. Namun, tetua Huoling tidak pernah peduli. Menurutnya, tidak masalah jika mereka yang memiliki bakat biasa pergi. Dia sama sekali tidak merasa bersalah tentang hal itu. Hanya satu kekhawatiran yang selalu menggerogoti pikirannya, yaitu bahwa dia tidak benar-benar memiliki ahli waris. Seiring berjalannya waktu, saat Wan Buyi tumbuh dewasa dan menunjukkan bakatnya, dia merasa semakin cemas. Iklan oleh Pub Future, dia tidak pernah kalah dari Wan Tongtian. Mungkinkah muridnya akan kalah dari keturunannya? Dan keturunan itu adalah putra wanita itu. Hanya memikirkan hal itu saja sudah membuatnya gila. Karena itu, dia mencari ke seluruh dunia untuk mendapatkan bibit yang bagus untuk dibesarkan. Namun, meskipun ada banyak yang memiliki kultivasi yang luar biasa, tidak ada satupun yang disukainya. Untungnya, surga mengasihaninya, dan dia akhirnya menemukan Pei Mianman secara kebetulan. Dia sangat gembira, menyimpulkan bahwa ini adalah takdir keturunan yang telah ditetapkan untuknya. Saat itu, Pei Mianman hanya khawatir bahwa Cucuyan hanya akan terus memperlebar jarak di antara mereka setelah bergabung dengan Sekte Giok Putih, membuatnya cukup tertekan. Dia telah menerima undangan tetua Huoling, dan mereka dengan cepat cocok. Kedatangan Pei Mianman yang ceria membawa sentuhan keindahan baru ke puncak kabut yang dulunya suram dan menyedihkan. Dengan demikian, secercah penghiburan muncul di hati penatua Huoling yang tertutup dan suram. Karena dia belum pernah menikah dan hanya bisa menyaksikan Wan Tongtian dan Wan Buyi menikmati cinta antara ayah dan anak, rasa frustrasi yang dirasakannya semakin bertambah dari hari ke hari. Namun, Pei Mianman adalah orang yang periang dan menyenangkan, jadi penatua Huoling tidak bisa tidak mulai memperlakukannya seperti seorang putri. Karena itu, tetua Huoling secara alami mencurahkan hati dan jiwanya untuk mengajar Pei Mianman selama bertahun-tahun. Kali ini, dia bahkan membawa muridnya untuk mengikuti kompetisi besar 9 sekte untuk memperkenalkannya kepada dunia. Pada saat yang sama, itu untuk menunjukkan kepada mereka yang telah mengejek dan mengasihaninya bahwa dia tidak kalah dengan siapapun di dunia ini, sehingga muridnya juga tidak akan kalah dari murid siapapun. Ketika melihat tuannya marah, Pei Mianman menghela napas dan tidak berani lagi mempermasalahkannya. Sebenarnya, situasi antara tuannya dan penguasa istana terlalu menyedihkan. Mereka jelas bisa menjadi mitra yang hebat, tetapi mereka harus berakhir sebagai musuh seperti ini. Saya pasti tidak akan seperti guru dan membiarkan perasaan kompetitif saya merusak kesempatan saya untuk mendapatkan kebahagiaan seumur hidup. Tapi sejujurnya, apa yang salah dengan tuan istana? Dia sudah dewasa, tidak bisakah dia bersikap lebih baik dalam berkata-kata? Jika dia seperti Ah Su, dia pasti sudah punya banyak anak dengan tuannya. Sedikit kelembutan muncul di wajahnya saat dia memikirkan Ah Su. Sudah lama sejak dia melihatnya. Dia bertanya-tanya di mana dia sekarang. Bahkan setelah mendapat kesempatan langka untuk meninggalkan istana Jadevol, dia tidak punya kesempatan untuk mencarinya. Mungkin si pengejar roh itu sedang menghabiskan waktunya dengan senang hati bersama seorang wanita jalang di suatu tempat. Astaga, tepat pada saat itu, ketika kelompok Zuan tiba di kaki Gunung Valet, dia tiba-tiba tidak bisa menahan bersin. Apakah kakak Zhu terkena flu? Xie Daoyun bertanya dengan khawatir. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit aneh. Tubuh para kultivator itu istimewa, jarang bagi mereka untuk terkena penyakit umum. Tidak, mungkin saja ada yang sedang memikirkanku, kata Zuan sambil mengusap hidungnya. Ia memandang Gunung Valet yang megah, berpikir bahwa gunung itu pasti tingginya paling tidak beberapa ribu meter, gunung itu tampak sebanding dengan Gunung Everest. Di dunianya sebelumnya, tempat seperti ini hampir tidak akan dihuni manusia, namun, di dunia kultivasi ini, tempat itu adalah tempat yang sangat normal. Zuan memberi perintah pada Wang Bolin yang ada di dekatnya. Jenderal Wang,
Kita mungkin akan mengganggu tempat kultivasi guru negara jika kita semua pergi ke atas gunung. Tetaplah bersama yang lain di kaki gunung ini, tetapi bersiaplah untuk pergi ke atas setelah aku memberimu aba-aba. Kemudian, dia meminta Zhang Zijiang memilih beberapa pengawal pribadinya untuk menemaninya ke atas gunung. Mengerti, jawab Wang Bolin, diam-diam merasa senang. Tampaknya, di mata Tuan Zhu, aku memang pantas dipercaya. Dia menyerahkan tugas penting seperti itu kepadaku dan bukan kepada penjilat itu. Zhang Zijiang juga sangat senang. Sepertinya jilatanku benar-benar berhasil. Si bodoh Wang itu melakukan semua kerja keras, tapi dia tetap membuatku tetap di sisinya. Zuan tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kelompok itu, yang kini lebih kecil, terus mendaki gunung. Perasaan segar menyelimuti mereka begitu mereka mulai mendaki. Zuan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Gunung Valet ini benar-benar surga kultivasi. Zhang Zijiang berkomentar, saya mendengar bahwa setiap kali matahari terbit, sinar matahari menyelimuti gunung dengan warna emas. Pada saat yang sama, puncak gunung menghasilkan ki ungu, yang sangat bagus untuk kultivasi. Tuan Zhu harus mencobanya jika Anda punya kesempatan. Zuan mengangguk. Ia berpikir dalam hati, ki ungu ini mungkin lebih kaya daripada ki biasa, tetapi sebagai seseorang yang bahkan telah menggunakan ki primordial, apakah ki ungu ini benar-benar dapat dibandingkan? Saat itu jelas sedang musim dingin, namun pohon pinus dan cemara masih hijau, dan bunga-bunga liar berwarna-warni. Persik dan aprikot tumbuh subur di antara pohon-pohon giok, dan bahkan tanaman obat tumbuh dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya. Dari waktu ke waktu, suara burung bangau bermahkota merah muncul dari awan, membuat tempat itu terasa seperti negeri mistis. Kunjungi novelbin.com untuk pembaruan. Menurut Anda, haruskah mereka benar-benar mengadakan proyek konstruksi di tempat seperti ini? Rasanya seolah-olah mereka merusak keindahan asli tempat ini. Namun, saat mereka semakin tinggi, ia menemukan bahwa semakin banyak orang di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Apakah selalu banyak orang di Gunung Valet? Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di gerbang gunung dan melihat beberapa pengikut sekte matahari sejati tampak tercengang, seolah-olah ada sesuatu yang telah mencuri jiwa mereka. Kamu dari sekte mana? Saat ini, 9 sekte Tao sedang mengadakan kompetisi besar, jadi orang-orang yang tidak terkait tidak boleh datang untuk membuat masalah, kata seorang murid dengan pedang di pinggangnya, mengusir mereka. Kelompok Zuan sama sekali tidak terlihat seperti penganut Tao, dan orang yang memimpin bahkan tidak memiliki aura ki, tampak seperti orang biasa. Jenderal di sebelahnya adalah satu-satunya yang tampaknya memiliki keterampilan. Mereka mengira bahwa hanya seorang putra bangsawan yang melakukan perjalanan untuk mengagumi Gunung Valet. Hal seperti itu sering terjadi sebelumnya. Jika itu adalah sekte biasa, mereka tidak akan berani menunjukkan kesalahan kepada para prajurit ini. Namun, para pemimpin sekte matahari sejati mereka adalah guru negara kekaisaran, jadi mereka tentu saja tidak perlu takut pada pejabat istana manapun. Zuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kompetisi sekte besar akan diadakan di Gunung Valet. Zhao Han telah memutuskan untuk mengadakan upacara Fengshan di sini, sementara 9 sekte telah mengumpulkan semua ahli mereka untuk mengadakan kompetisi besar. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan?